وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Masa sampean ini ngarani Syiah tapi nggak ngerti Syiah kan ya lucu sampeannya. Jadi ngarani Syiah jangan-jangan malah malah anggota Anda sendiri atau hizbiyah Anda lah yang persis Syiah. Ya udah, Imamiyah ada, kemudian ada Pitona atau namanya istilahnya Taqiyah kalau dalam bahasa Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, saya sedang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Pada tanggal berapa ini? 21 Agustus tahun 2021. Saya sedang di toko saya yang sebelah, yaitu toko herbal, sambil menikmati madu, minum madu, menikmati madu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan, dan semoga Anda semua para penyimak Ribat Aqlis Salim menjaga akal-akal yang sehat, akal yang selamat, juga diberikan oleh Allah kenikmatan istiqomah dalam kebenaran, sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya ingin beberapa komentar-komentar para saudara tua yang belum bisa terbuka dalam hatinya. Ada beberapa komentar yang menggelitik tentang mengomentari video-video ini, dan sekaligus menjadi inspirasi saya untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan keterangan, untuk memberikan tabayun yang bagaimana ya, biar mereka juga terbuka hatinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kemarin ada yang komentar, bukan hanya kemarin, ada beberapa waktu yang lalu juga saya biarkan. Cuman kalau saya jawab pakai tulisan nanti nggak ada henti-hentinya. Maka sekaligus menjadi ilham saya untuk membuat video pada kali ini. Yang pertama ada video seperti ini. Oh, ada komentar seperti ini. Wahai kamu ikhwan, wahai kamu ikhwan JRK, kamu kok selalu membuka kejelekan golongan orang lain. Ya dah. Jadi ada yang komentar seperti itu. Maka kita langsung menjawab ya. Kalau seperti itu, kita jawabannya adalah ini. Wahai JRK atau wahai ikhwan, kamu kok senang atau selalu membuka kejelekan golongan orang lain. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Sebenarnya orang ini itu sadar sebenarnya. Sebenarnya orang ini itu sadar bahwa yang saya jelaskan itu adalah kejelekan mereka. Kalau kita melihat narasi omongannya itu kan lucu. Kok membuka kejelekan golongan orang lain? Berarti orang ini itu sadar bahwasannya yang saya buka itu adalah sebuah kejelekan. Dia tuh sadar sebenarnya ya. Cuman dia nggak mau mengakui bahwa itu jelek. Tapi dia mengatakan kok membuka kejelekan orang lain, kok membuka kejelekan golongan lain. Maka kita juga menjawab, loh, antum itu sadar bahwa itu adalah jelek. Tapi ke antum nggak hengkang atau nggak meluruskan kebaikannya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemarin saat kita menjelaskan tentang ta'dilnya seorang pendoktrin ulung, yaitu Al-Ustadz Syekhuna
Emir Zukiani, ghafarallahu lah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ada yang mengatakan, ada yang japri itu malah, urusanmu dengan Cak Emir itu apa? Urusanmu dengan Cak Emir itu apa? Kok begitu bencinya kamu membuat bantahan-bantahan video tentang ucapan beliau? Maka kita juga harus menjawab, harus ditakdil, ucapan ini juga perlu ditakdil. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, saya tidak ada urusan personal dengan siapa, dengan Cak Emir, tidak ada. Saya tidak ada urusan personal, tetapi ucapan yang menyesatkan umat yang perlu kita luruskan. Kalau kita cuek dalam kebenaran, kalau kita cuek tentang apa itu kesalahan seseorang, kita nggak mau mengurus, kita nggak mau meluruskan kesalahan seseorang, maka yang terjadi adalah orang yang melakukan kesalahan itu akan merasa benar. Jadi ketika orang-orang yang sudah menetapi keistiqomahan sesuai pemahaman yang benar, dia mendiamkan ahli orang-orang yang salah, orang-orang yang sudah kita ketahui tersesat, maka seakan-akan mereka akan berpikiran bahwasanya oh berarti benar. Nyatanya tidak ada yang ngurusin, tidak ada yang meluruskan. Jadi kita tidak ada tendensi apapun secara personal kepada Al Ustadz Syekhuna Emir Zukiani. Begitu pula saya memberikan gambaran Nabi Musa alaihissalam tidak akan mungkin memusuhi Fir'aun secara personalnya, secara hutang budinya Nabi Musa kepada Fir'aun itu nggak mungkin dia akan memusuhi, tetapi sebab ucapannya Fir'aun yaitu mengaku sebagai Tuhan, sehingga Nabi Musa memusuhi Fir'aun. Sebagaimana pula Nabi Muhammad SAW mengatakan memusuhi kafir Quraisy. Sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu kan baik, tetapi karena dia ucapan-ucapannya yang mengkufuri Quran, memusuhi Islam, maka akhirnya oleh Nabi dimusuhi. Itu jadi saya tidak ada secara personal itu membenci dengan siapa itu Al Ustadz Syekhuna Emir Zukiani itu tidak ada sama sekali. Tapi kita harus meluruskan agar para pendengar agar para jamaahnya itu bisa tahu. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala, sambil minum ya, afwan, sambil minum, bismillah. Loh, kok tangan, ya astagfirullahaladzim, lupa. Tangan kanan seharusnya ya, tangan kanan gini, astagfirullah. Tangan kanan ya, bismillah. Alhamdulillah, ini adalah madu pengemasan saya. Ini saya beri nama madu ribat, dari madu ribat. Kemudian ini madu hutan, ada madu multiflora, ada yang sekilo, ada yang setengah kilo. Nah, banyak manfaatnya, termasuk untuk imunitas, termasuk untuk lambung, termasuk untuk mungkin untuk demam dan sebagainya. Insya Allah manfaat. Silahkan kalau Anda berminat untuk dikonsumsi maupun untuk dijual lagi, bisa menghubungi saya di nomor telepon 081 334 11 3541. Kalau ini modelnya, kalau ini yang multiflora ini. Kalau ini multiflora dari berbagai macam tumbuhan, tapi ternak multiflora. Kemudian kalau ini hutan. Nah, ini hutan ya. Ini hutan. Jadi makanya agak gelembung. Karena dia hutan. Makanya ya sambil santai ya, santai. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu hanya selingan. Itu barangkali saya waktu ini pas di Tokyo Herbal saya ya. Kita lanjutkan lagi tentang ada ucapan seperti ini lagi. Kamu itu merusak tatanan yang sudah baik. Jadi ada komentar, bahkan ini di WA. Kamu itu merusak tatanan yang sudah baik, teratur. Kamu dan gerombolan MUJRK telah merusak tatanan yang sudah baik.
Baik itu artinya baik yang teratur, itu bukan baik dalam artian isinya, bukan. Maka kita juga harus menta'dil ini ucapan seperti ini. Jadi kalau orang-orang ucapan seperti ini itu bahaya. Kenapa? Karena seperti ucapan-ucapan kafir Quraisy yang telah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah Nabi Muhammad dianggap merusak tatanan-tatanan jahiliyah. Nah, makanya merusaknya itu dalam artian bukan merusak masalah sistem, tapi merusak dalam masalah kepahaman isi. Kalau dalam sebuah komputer itu yang diluruskan adalah softwarenya, bukan hardwarenya. Kalau hardwarenya bagus-bagus sekali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, kita yang membenahi itu adalah dari sisi softwarenya, bukan dari sisi hardwarenya. Pemahamannya kita nggak merusak fisiknya, nggak. Masjid-masjid Anda masih utuh, pondok-pondok Anda masih utuh. Maka yang kita benahi adalah masalah softwarenya, masalah yang menjadi keyakinannya. Kemudian ada lagi komentar seperti ini juga yang jika kita harus tanggapi, bahwa mengatakan bahwa channel ini adalah channelnya Syiah. Channelnya Syiah, hati-hati. Kaum muslimin akan terprovokasi. Ini adalah kaumnya Syiah yang menyusup dari beberapa yang akan merusak beberapa golongan. Katanya seperti itu. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, panjenengan bisa melihat di channel ini, kemudian sampean geser ke arah kanan, itu ada beberapa channel yang saya subscribe. Di antaranya salah satunya adalah ada di situ namanya Garda Anas. Garda Anas. Dari Garda Anas itu adalah channel yang mana yang pengisinya banyak dari Al Ustadz Tengku Azhar, yang mana di situ sering membahas masalah Syiah sebagai gardanya untuk membantah kaum Syiah. Saya subscribe di situ. Ya mungkin aku kaum Syiah, yang nggak mungkin kalau channel ini dianggap kaum Syiah adalah orang-orang yang konyol atau mengatakan seperti itu hanya ingin mengalihkan perhatian. Kalau kita misalnya kita benar-benar kita dudukkan permasalahan, apa sih yang saya perangi, apa sih yang saya luruskan, yaitu tentang masalah syubhat imamiyah, yaitu meyakini sebuah keimaman sebagai saksi lah, sebagai pertaubatan lah, sebagai apa lagi. Nah itu kan mirip dengan Syiah malahan. Justru kita malah menjelaskan. Yang kedua tentang masalah misalnya bitonah. Apa bitonah? Bitonah itu menyembunyikan. Dan dalam bahasa Syiah namanya taqiyah. Dan yang kita jelaskan, yang kita luruskan ya masalah itu. Masa sama ini ngarani Syiah tapi nggak ngerti Syiah, kan ya lucu sampeannya. Jadi ngarani Syiah, jangan-jangan malah anggota Anda sendiri atau hizbiyah Anda lah yang persis Syiah. Ya dah, imamiyah ada, kemudian ada bitonah atau namanya istilahnya taqiyah kalau dalam bahasa Syiah. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, fa insyaallah demikian. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Dan kita minum dulu madunya agar sehat walafiat, aman fi amanillah, kemudian diberikan akal yang sehat dan waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر